Oh enggak. Kalau bukanya ke dalam, selamat nih orang. Masuk. Kalau bukanya keluar, cemplung dia. Mintanya apa? Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga bersama Sayyidina Muhammad. Ini yang diminta. Minta jangan tanggung-tanggung sama Allah. Ini bulan Muharram, minta yang banyak. Tadi kita ini udah ngeliat santunan anak yatim. Kita bahagiain. Ini besok tanggal 10 ya. Besok tanggal 10. Sisihin duit. Duit sisihin. Pak, dikenal lagi loh Pak nih. Pak, Bapak, Ibu biasa sebulan berapa dikasihnya? 200 juta. Gak ada. Amin. Ih, didoain padahal lu mah bukannya amin. Sebulan berapa? 10.000. Hah? 200.000? Sebulan 200.000? Gue pengen cari bini begini di mana ya? Bu, 1 juta, 3 juta, 5. Ya. Saya minta sama Allah mudah-mudahan Allah berkahkan rezeki kita. Bapak biasa ngasih istri, kalau setiap hari dikasih uang cuma 100.000, besok kasih 500.000 Pak. Lo amin aja bilang 500, amin. Bahagiakan keluarga, sayangkan anak, berikan kebahagiaan kepada keluarga. Jangan orang di luar dulu, keluarga dulu bikin senang. Ini pahalanya besar luar biasa. Ketemu anak yatim, bagiin. Seberapapun yang ada di kantong kita, keluarin. Elus kepalanya. Seberapa banyak satu helai rambut itu, satu dosa besar. Allah ampunin dosa kita. Senengin anak-anak yatim, bahagiakan mereka. Allah akan memberikan kebaikan demi kebaikan buat kita. Ingat, sedekah kita tidak akan membuat kita miskin. Sedekah kita tidak akan pernah membuat kita miskin. Ingat, kalau orang mau hidupnya kaya raya, jangan lupa banyak sedekah. Ini bulan Muharram, bulan baik. Berikan kebaikan kepada orang. Tetangga, ibu, Bib, saya nggak punya uang, tapi saya pintar masak. Masak yang banyak, bagiin tetangga. Kalau bisa sedesa. Amin gitu tuh kan lu. Ini dia lagi didoain ini. Ini gimana kita nih mau hidupnya nikmat, mau bisa sedekah banyak, kitanya juga ngeremehin sih. Yang bisa masak banyak nggak? Bu, tahu masakan kesukaan suami? Tahu? Sering nggak dibikinin? Enggak. Bu, besok bikinin sayur atau masakan bikinan buatan untuk suami, bikinin. Yang penting suami senang, bahagia. Kenapa? Pahala Allah berikan kepada seorang istri. Insya Allah. Dek, kita ini belum tentu semuanya yang hadir sudah punya anak, belum tentu kan? Tapi kita semua yang hadir ini anak dari orang tua kita, betul? Tugasnya kita besok dan sampai yaumil kiamah dan mulai ini malam untuk taat dan sayangin orang tua, bahagiain orang tua. Jangan sama habaib cium tangan, sama kiai cium tangan, sama ustadz cium tangan, begitu sama orang tua tos. Jangan sama orang tua nggak tahu cium tangannya kapan. Jangan, jujur. Yang namanya ulama betul. Perkataan Nabi SAW, jika kalian ingin bersalaman denganku, sama sebagaimana kalian bersalaman dengan para alim ulama, sama sebagaimana kalian mencium tanganku, kata Nabi. Tapi di akhir zaman orang lebih getol ke para ulama, ke para habaib, ke para kiai, daripada dia harus menyalami, menghormati orang tuanya. Sama orang tua galaknya setengah mati, sama guru sayangnya bukan main. Ini terbalik, sayang guru, sayang orang tua. Saya belum lama, saya ngelihat itu kemarin. Akan oleh gurunya, biarin saya ajukan ke orang tuanya. Dia nggak senang, ditendang gurunya. Sampai patah tangannya. Ini mau dibawa kemana generasi umat Nabi Muhammad SAW? Yang anak mudanya sekarang nyari duit mana? Bukan orang sini, bukan. Sono. Anak muda,
masjid sekarang subuh yang datang aki-aki dia lagi. Betul nggak? Ayo hijrahin anak muda, bangkit. Buka mata kita, buka pikiran kita. Lu yang mau pakai anting, lu mau pakai kalung, rantai kapal sekalipun, sholat jangan pernah ditinggal. Jangan, anak muda itu harus kokoh. Kenapa? Karena pemuda adalah masa depan generasi agama Islam sampai kapan sampai ke yaumil kiamat, umat yang akan bisa membantu perjuangan Nabi Muhammad SAW. Ada satu kisah, ada seorang pemuda hidupnya tiap hari gemar sholat subuhnya di masjid. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya gemar di masjid. Satu waktu, setiap dia lagi mau ibadah, dia bangun tidur, mandi dulu. Mandi, rapi, pakai koko, pakai kain, pakai peci. Begitu keluar udah rapi, pakai minyak wangi, ada kubangan air, kesandung, jatuh. Begitu dia jatuh, kotor bajunya, balik lagi ke rumah. Buru-buru, dia mandi lagi, ganti baju lagi, rapi-rapi, wangi-wangian lagi. Dia jalan lagi, lewat tempat yang sama, kesandung, jatuh lagi. Begitu sudah kedua kali, enggak ada putus asa, dia balik lagi ke dalam rumah, dia mandi, dia rapi-rapi, dia jalan. Begitu lewat genangan, ada seorang orang tua, dipegang tangannya, "Dek, lewat sini dek, jangan lewat situ, saya antar." "Adek mau kemana?" "Saya mau ke masjid." "Tuan siapa?" "Ayo saya anterin ke masjid." Dianterin sama orang tua ini sampai ke depan masjid. Begitu sampai di depan masjid, dia bilang, "Dek, saya melihat dari tadi adek jatuh terus dek." "Iya, saya buru-buru, mungkin saya kesandung. Saya jatuh, saya buru-buru ingin sholat subuh di masjid berjamaah." Ini ngomong ini orang tua, "Dek, kalau boleh tahu, saya yang membuat adik tersandung. Saya adalah syaitan yang telah meminta izin untuk merusak ibadah adik." "Kok bisa? Saat adik jalan pertama kali ya ente, ini adik tersandung, masuk mandi rapi-rapi, keluar lagi mandi rapi-rapi, jalan lagi, kau kesandung. Saat dimana engkau ingin tetap jalan ke masjid, subhanallah, tetanggamu semua dosanya diampuni oleh Allah. Kenapa yang ketiga aku tidak berikan satu sandungan lagi agar kau terjatuh? Jika aku sandung lagi kau terjatuh, maka satu kampung dosanya akan dikampuni oleh Allah." Jadi pemuda, ayo makmurkan masjid, cintain masjid, deketin diri kita sama masjid. Kita nggak pernah melarang, semua ulama, guru-guru gak ada yang melarang. Kalian dengan kesukaannya apa silahkan, tapi ingat, Allah tetap harus ada di dalam hati. Nabi harus tetap ada di dalam hatinya. Kenapa? Kematian nggak pandang muda, nggak pandang tua. Betul apa enggak? Betul. Betul apa enggak? Betul. Yang tua Mati. Yang bayi, Mati. yang di dalam kandungan, Mati. yang baru nikah, Mati. yang jomblo, Mati. yang kaya, Mati. yang miskin. Mati. Coba kita, semua kehidupan itu pasti ujungnya kematian. Capeknya kita di dunia menggapai kematian, husnul khatimah. Ini kan tujuan hidup. Tujuan hidup kita apa? Matinya husnul khatimah. Dan Nabi udah ngasih tahu, kalau mau tahu seseorang mati baik buruknya seseorang, lihat bagaimana matinya. Berarti kehidupannya di dunia baik. Kalau dia mati jauh dari rahmat Allah, pastinya orang ini tidak berkelakuan baik. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan di malam ini menjadi satu ilmu yang bermanfaat buat kita, menjadi manusia yang makin taat, terus dekat dengan Allah, dan makin terus beribadah kepada Allah. Amin ya rabbal. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, mari sama-sama kita mengangkat kedua belah tangan, kita bermunajat kepada Allah dengan menyebut nama Allah, dengan memuliakan nama Allah. Mudah-mudahan dengan kemuliaan nama Allah ini, Allah berikan taufik serta hidayah, dan Allah terima segala bentuk taubat kita dunia, dan sampai di akhirat kita dalam keadaan disucikan oleh Allah. Amin ya rabbal. Walillahi asmaul husna.